Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Bu Zulfa. Kita akan belajar matematika materi kelas 5, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kecepatan. Hari ini akan Ibu tambah tentang jarak dan waktu. Nah, sebelumnya kalian bisa like video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya semua temanmu bisa belajar bersama-sama kita di sini ya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita ulangi dulu materi di pertemuan yang kemarin, yaitu tentang kecepatan. Kecepatan adalah apa kemarin? Formulasi dari kecepatan atau rumus dari kecepatan itu. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, seperti ini. Jarak dibagi dengan waktu. Kalau jarak, hari ini kita akan menentukan bagaimana rumus turunan dari kecepatan yaitu jarak dan waktu, seperti itu. Jadi untuk mencari jarak kita akan mendapatkan rumus turunan dari sini. Kalau yang dicari jarak berarti sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Jadi seperti itu. Anak-anak bisa diperhatikan bagaimana rumus turunan dari kecepatan, yaitu rumus waktu. Nah, sambil mempelajari rumus kecepatan itu juga harus dihafalkan, karena untuk mengerjakan soal dalam suatu proses ulangan atau UTS, PAS atau ulangan harian, kita itu harus menghafalkan formulasi atau formula atau rumus dari suatu materi yang akan kita kerjakan atau kita selesaikan, seperti itu ya. Jadi tanpa kita hafal rumusnya, kita tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi seperti itu, harus dihafalkan ya. Kita sudah memperoleh suatu rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu yang kedua yaitu tentang jarak. Jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Lalu waktu, bagaimana rumus turunan dari waktu terhadap kecepatan ini? Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, seperti ini. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, sudah ada 3 rumus yang dapat kita pelajari, kita amalkan, kita gunakan untuk mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Kalian bisa hafalkan sendiri di rumah sambil mengulang-ulang kembali video ini. Nah, kita akan membahas tentang jarak sekarang. Untuk rumus jarak sudah saya tuliskan di atas bahwasanya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Lalu dalam hal ini saya akan mencontohkan LKS. Kalian buka halaman 29. Contoh, Pak Andi melakukan perjalanan dari kota C ke kota D dengan mengendarai mobil. Jika mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam dan lama perjalanan adalah 2 jam 12 menit, berapa jarak kota C ke kota D? Nah, ini adalah suatu permasalahan yang akan kita selesaikan tentang jarak. Di sini sudah ada
cara mengerjakannya atau cara yang disajikan oleh LKS. Saya baca dulu, kemudian nanti saya terjemahkan ke dalam penjelasan saya sendiri supaya kalian paham. Kecepatan, diketahui ya, kecepatan dari suatu soal ini tadi 50 km per jam. Lalu di sini ditulis 50 km per jam. Lalu waktunya berapa tadi? Disediakan di sini waktunya. Lama perjalanan itu berarti waktu 2 jam 12 menit. Nah, di sini ditulis diketahui waktu sama dengan 2 jam 12 menit. Sama dengan 2/5 jam. Tentunya 12 menit di sini sudah kalian pahami bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Maka jika ada 12 menit itu adalah berapa jam? Misalkan seperti ini. Ini konversi waktu ya. Gunanya kita belajar konversi waktu di kemarin hari itu adalah di sini. Kita akan mengetahui bagaimana mengkonversi satuan menit ini ke dalam bentuk jam. 12 menit sama dengan berapa jam? Kita tulis saja. Di sini 12 per 1 jamnya berapa tadi? 60. Nah, seperti ini. Maka sama dengan 12 per 60 ini adalah pecahan yang belum sederhana. Maka kita bisa menyederhanakan pecahan 12 per 60 ini menjadi berapa? Kita sama-sama bagi 12. 12 bagi 12 1, 60 bagi 12 adalah 5. Nah, inilah 12 menit itu 1/5 jam. Maka mengapa di sini ditulis 2/5 jam? Itulah jawabannya. Baik ya, anak-anak. Bisa diterima ya. Sampai di sini kita akan melanjutkan di sini pada pertanyaannya. Berapa jarak kota C ke kota D? Nah, jarak di sini ditanyakan, maka di sini ditulis jarak sama dengan ini suatu proses apa tadi kalau yang saya contohkan seperti ini sudah proses jawab ya. Lalu kalau proses saya tadi jaraknya itu ditanya jaraknya berapa seperti ini ya. Lalu setelah itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, setelah ini kita masukkan tadi dalam soal atau dalam yang diketahui kecepatan ini berapa tadi? 50 km per jam. Maka ditulis di sini kali waktu. Waktunya 2 jam 12 menit atau kita sederhanakan menjadi 2/5 jam dengan cara konversi seperti ini tadi. Sudah ya. Kita tulis apa adanya di sini lalu kita hitung perkalian. Untuk menghitung perkalian 50 km per jam kali 2/5 jam kita bisa hitung seperti yang sudah kita pelajari pada bab 1 bahwasanya itu adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, setelah ini kita akan menulis kembali. Untuk lebih mudahnya saya tuangkan di sini soal cerita tadi ya anak-anak. Silahkan diperhatikan kecepatannya tadi diketahui 50 km per jam. Lalu waktunya adalah 2/5 jam. Setelah ini kita bisa langsung menghitung kecepatan kali waktu 50 km per jam kali 2/5 ini kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. 2 kali 5 10 ditambah 1 11. 11/5 jam. Nah, seperti ini. Setelah kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, bisa kita hitung 50 kali 11/5.
10 kali 11/5. Nah, di sini kita hitung coret satuannya ya. Jam dibagi jam habis, tadi nanti satuannya adalah tinggal kilometer. 50 kali 11 bagi 5. Kalau boleh saya sederhanakan dengan teori kanselasi atau mencoret, itu seperti ini caranya. 50 dibagi 5 sama dengan berapa? 10 ya. Saya tulis hasilnya 10. Jadi sudah diabaikan 50 bagi 5 nya, tinggal 10 kali 11. Abaikan nolnya, 1 kali 11 tetap ditulis 11 ya. 1 kali 11, 11 tambah 0. Nah, sudah jadi seperti ini jawabannya, yaitu 110 km. Coba kita lihat dalam LKS-nya. Ini jawabannya seperti ini. Sudah sama jawaban yang saya hitung sendiri dengan jawaban yang ada di buku. Baik anak-anak, cukup sekian materi tentang jarak. Kita akan sambung lagi pada video selanjutnya. Tetap jangan kemana-mana, tetap di sini untuk pembelajaran matematika. Kalian harus sering-sering membuka video pembelajaran kita ya, untuk teman kalian belajar di rumah. Semoga bermanfaat videonya. Jika belum paham bisa diulang-ulang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.